Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, sebelum kita memulai proses konseling kita pada siang hari ini, silahkan diatur dulu duduknya senyaman mungkin agar proses konseling kita berjalan dengan lancar. Gimana, sudah nyaman? Sudah? Baik, selanjutnya sebelum kita memulai proses konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi kebingungan kita bisa mendapatkan petunjuk. Berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, sebelum memulai, alangkah baiknya kita perkenalan dulu. Dimulai dari kakak sendiri ya. Perkenalkan, nama kakak Behamdalah Putri Utami, biasa dipanggil Putri. Kakak mahasiswa di Universitas Hamzanwardi semester 7. Dan maksud dan tujuan dari pertemuan kita pada siang hari ini untuk melakukan konseling kelompok. Selanjutnya, di sebelah kanan kakak, silahkan perkenalkan nama dan kelas, jurusan kelas berapa. Perkenalkan, nama saya Bella Silana, biasa dipanggil Ellen, kelas 12 IPS. Perkenalkan, nama saya Baik Rila Mahtia Cahyani, kelas 12 IPA. Perkenalkan, nama saya Baik Armin Lydia, kelas 12 IPA. Baik, ini Ellen kelas 12 IPS, Ya. Ilang kelas 12 IPA, dan Mala kelas 12 Ami kelas 12 IPA. Baik, sebelum kita memulai proses konseling ini, kakak akan menjelaskan apa itu konseling kelompok, tujuan konseling kelompok, peran konselor dan konseli, di mana di sini kakak sebagai konselor, adik-adik sebagai konseli, dan asas-asas dalam konseling, dan yang terakhir itu peran konselor dan konseli ya. Baik, lanjut gitu. Dan selanjutnya yang terakhir kontrak waktu. Baik, mulai dari kakak akan menjelaskan konseling kelompok, di mana layanan konseling kelompok itu merupakan upaya bantuan dengan memanfaatkan dinamika kelompok seperti yang kita akan lakukan saat ini, yang dimana tujuan konseling kelompok itu merupakan untuk memberikan kesempatan kepada adik-adik mengutarakan apa yang menjadi permasalahan adik-adik semua. Yang selanjutnya, peran konselor dan konseli, di mana kakak sebagai konselor di sini perannya memberikan membantu adik-adik atau memfasilitasi adik-adik yang sekiranya apa jalan atau solusi dari permasalahan yang adik-adik alami saat ini. Dan yang dimana peran adik-adik sebagai konseli saling mengisi, saling memahami satu sama lain ya. Apakah bisa dimengerti? Ada gambaran mengenai konseling kelompok ini? Selanjutnya, asas di dalam konseling kelompok ini kita menggunakan 3 asas. Yang pertama, asas kerahasiaan, yang dimana kita sangat menjaga sekali apa yang menjadi baik di dalam proses layanan konseling kelompok ini. Ada 3 asas yang akan kita pakai. Yang pertama, asas kerahasiaan, yang dimana segala apa yang adik-adik sampaikan kita jaga sekali kerahasiaannya. Hanya kita dan kita berempat yang tahu dengan Allah. Yang kedua, asas keterbukaan, di mana di sini adik-adik terbuka dalam menyampaikan apa permasalahan adik-adik tanpa ada yang ditutup-tutupi. Dan yang terakhir, asas kesukarelaan. Adik-adik datang ke sini untuk mengikuti layanan konseling kelompok dengan kesukarelaan kan, tanpa ada paksaan dari manapun dan siapapun. Berarti sukarela ya datang ke sini. Baik, terima kasih. Selanjutnya dalam layanan konseling kelompok ini
kita sepakati waktu yang kita gunakan 30 menit, di mana sepakat. Ya. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap inti. Silahkan sampaikan apa yang menjadi permasalahan adik-adik. Dimulai dari Ellen. Jadi permasalahan saya di sini setelah lulus ini keinginan saya untuk kerja, tetapi orang tua saya ingin untuk saya kuliah dulu. Baik, dari permasalahan yang Ellen sampaikan, kelihatannya Ellen mengalami kebingungan sekali antara bekerja dengan kuliah. Baik, selanjutnya bilang. Kalau saya itu masih bingung antara masuk kerja atau kuliah. Pilihan diri sendiri. Berarti Ilang mengalami kebingungan antara kerja dan kuliah. Oke, selanjutnya Ami. Saya sama seperti bilang, kalau saya masih bingung terus milih langsung kerja atau kuliah. Baik, jadi setelah kakak mendengar apa yang menjadi permasalahan adik-adik di sini, yang dimulai dari Ellen bingung antara kerja dan kuliah, Ilang juga kayak gitu, kerja dan kuliah. Nah, di sini kita masuk ke teknik ya, penerapan teknik gimana untuk penyelesaian masalah adik-adik di sini. Apakah permasalahannya mau diselesaikan dengan konseling biasa atau konseling Quran? Baik, setelah saya mendengarkan apa yang menjadi permasalahan adik-adik, saya sebagai konselor menawarkan apakah adik-adik mau menyelesaikan permasalahan adik-adik ini melalui konseling biasa atau konseling Quran. Konseling biasa itu apa, Kak? Nah, baik, kalau konseling biasa itu kita memakai teknik-teknik yang ada dalam LPK. Nah, beda dengan konseling Qurani, lebih ke kita mentadaburi ayat Al-Quran, yang dimana di sini kita mencari petunjuk dari Al-Quran atas kebingungan, atas permasalahan yang kita alami. Maka bisa dimengerti? Iya. Jadi gimana? Apa pilihan adik-adik? Kita menyelesaikan permasalahannya pakai konseling biasa atau konseling Qurani? Konseling Qurani. Baik, berarti adik-adik setuju untuk memakai konseling Qurani? Iya. Baik, sebelumnya kita belum menyepakati permasalahan siapa yang akan kita selesaikan di sini antara permasalahan Ellen, Ilang, sama Ami. Sebenarnya berkaitan sih ya. Ellen bingung kerja atau lanjutin sekolah, dan Ilang juga disuruh nggak disuruh, tapi kemauan diri sendiri ya, kerja atau kuliah. Baik, karena permasalahannya berkaitan, jadinya kita sepakat untuk menggunakan konseling terapi Qurani, yang dimana di sini kakak akan menjelaskan konseling terapi Qurani itu kita akan mentadaburi ayat, yang dimana langkah-langkahnya itu yang pertama kita harus ambil wudhu dulu, mensucikan diri. Apakah adik-adik di sini dalam keadaan wudhu? Ya. Baik, karena sudah dalam keadaan wudhu, selanjutnya sekarang kakak akan kasih Al-Quran. Siapa yang kira-kira jadi perwakilan untuk membuka Al-Qurannya? Siapa? Ellen? Ami? Gimana, bersedia Ami? Baik, di sini caranya itu setelah kita wudhu, menyempurnakan wudhu ya, hadap kiblat, terus berniat hadap kiblat, buka Al-Qur'annya, terus berniat apa yang menjadi kebingungan Ami teman-teman tadi kan, adik-adik tadi mengenai antara kerja dan kuliah. Nanti Bismillahirrahmanirrahim berniat buka Al-Qur'an secara acak dan lihat dan baca terjemahan ayat yang pertama kali dilihat. Nanti kita kaitkan dengan apa yang menjadi permasalahan adik-adik. Apakah bisa dimengerti? Iya. Baik, sekarang saya kasih Al-Quran untuk kami.
Ingat ya, bismillahirrahmanirrahim. Hadap kiblat, ya hadap kiblat di sini berarti. Quran surat apa itu? Al-Ahzab. Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Kakak bacain ya artinya. Oh iya, sebelum yang baca ya. Terjemahan surat Quran surat Al-Ahzab ayat 53. Biar bisa didengar oleh teman-teman. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak makanannya. Tetapi jika kamu dipanggil, maka masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Dan Allah tidak malu menerangkan yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu keperluan kepada mereka, maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Tidak boleh kamu menyakiti hati Rasulullah, dan tidak boleh pula menikahi istri-istrinya selama-lamanya setelah Nabi wafat. Sungguh yang demikian itu sangat besar dosanya di sisi Allah. Baik, coba baca terjemahan sebelumnya berarti ayat 52. Tidak halal bagimu Muhammad menikahi perempuan-perempuan setelah itu, dan tidak boleh pula mengganti mereka dengan istri-istri yang lain, meskipun kecantikannya menarik hatimu, kecuali perempuan-perempuan hamba sahaya yang engkau miliki, dan Allah Maha mengawasi segala sesuatu. Quran setelahnya terjemahan surat setelahnya nanti ayat 54 ya. Jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Udah? Berarti nih kita berpedoman kepada ayat 54 yang dimana terjemahannya, jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Yang dimana tadi Ellen, ini adik-adik semua kan mengalami kebingungan ya dalam antara kerja dan kuliah. Yang dimana di sini kita itu kan harus menyerahkan yakin, menguatkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadinya kenapa tidak untuk kita meminta petunjuk kepada Allah. Yang dimana di sini dari kebingungan, kegelisahan dan adik-adik tentang antara kerja atau kuliah, di sini ayatnya sudah menjelaskan kita bahwa jika kamu menyatakan sesuatu atau menyembunyikannya, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadinya apapun yang menjadi permasalahan kita, kebingungan kita, tidak lain hanya Allah tempat kita mengadu segala sesuatunya. Baik adik-adik, sekarang kita masuk ke tahap musyawarah setelah tadabbur ayat, yang dimana tadi kakak udah menjelaskan terjemahan dari Quran surat Al-Ahzab ayat 54 berkaitan dengan kebingungan, kegelisahan adik-adik antara kuliah dan kerja. Dimana kira-kira apa rencana Ellen untuk keluar dari kebingungan ini? Jadi rencana saya ingin memperbaiki atau menyempurnakan sholat saya dan meminta petunjuk kepada yang di atas. Baik, luar biasa sekali. Terus Ilham? Sama kayak juga minta petunjuk sama Allah, kan hanya Allah yang tahu mana yang terbaik buat hambanya. Subhanallah. Terus amin. Karena untuk selalu berdoa kepada Allah, hanya Allah yang Baik, alhamdulillah berarti adik-adik sudah ada gambaran, ada
masukan dari apa yang sudah sama-sama kita lakukan melalui tadabbur ayat. Baik, selanjutnya gimana cara Ellen untuk membangun tekad kuat dalam hidup Ellen, bahwa Ellen itu akan memperbaiki sholat, akan meminta petunjuk gimana caranya untuk mewujudkan itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke tekad, komitmen. Apa yang menjadi komitmen Ellen untuk tetap untuk bisa istiqomah dalam memperbaiki sholat, istiqomah dalam menguatkan keyakinan bahwa Allah sebaik-baik tempat meminta petunjuk. Jadi saya akan bersungguh-sungguh untuk memperbaiki sholat saya, atau lebih menyempurnakan sholat saya, dan tetap meminta petunjuk kepada yang di atas gimana untuk kedepannya dan dikasih pilihan. Berarti di sini Ellen sudah sangat-sangat yakin dan bersedia menerima apapun hasilnya. Iya, saya menerima. Kalaupun apa yang Ellen harapkan tidak sesuai hasilnya, dan saya bersedia. berarti sudah bertekad kuat ya untuk istiqomah memperbaiki sholat dan meminta petunjuk hanya kepada Allah. Baik. Selanjutnya Ilham. Ya, tetap istiqomah dan perbaiki niat, karena sesuatu yang dikerjakan tanpa niat yang baik itu bisa berdampak buruk bagi kita. Baik, selanjutnya Ami. Ya, selalu beristiqomah dan terus memperbaiki sholat dan hidupnya. Baik, terima kasih, sangat luar biasa sekali tekad-tekadnya, mulai dari memperbaiki sholat, menguatkan keyakinan kepada Allah, dan berniat dengan baik, dan menyempurnakan wudhu dan bacaan sholatnya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih, sangat luar biasa sekali atas apa yang sudah menjadi tekad adik-adik ke depannya. Tetaplah istiqomah dalam bertawakal untuk menguatkan keyakinan dan bertekad dari apa yang menjadi rencana adik-adik tadi. Baik, selanjutnya setelah kita bertekad kuat, kita harus bertawakal, menanamkan tawakal dalam diri kita masing-masing, bahwa segala sesuatunya hidup kita itu ada yang ngatur, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala sesuatu yang terjadi sekarang atau kedepannya itu kita tidak perlu cemas, kita tidak perlu khawatir, karena apapun yang terjadi sekarang dan itulah yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Baik, karena kita sudah memasuki tahap akhir dari terapi konseling dan terapi Quran ini, mungkin ada pesan atau ada yang adik-adik dapatkan dari konseling kelompok ini. Yang saya dapatkan dari konseling Quran ini, saya bisa ketika kita merasa bingung itu, kita hanya bisa meminta petunjuk itu hanya kepada Allah, dan Allah itu karena Allah itu tahu segala yang terbaik buat umatnya. Dan sebelumnya di sekolah saya itu belum ada konseling terapi Quran ya, yang hanya itu cuma konseling biasa aja. Jadi saya akan mencoba menerapkan apa yang disampaikan kakak tadi. Baik, terima kasih. Semoga apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi kegiatan kita pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, karena waktu sudah habis, untuk itu kita akhiri konseling kelompok pada siang hari ini.
Kakak mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Bintang Wira Sambuan sebagai pengamat dari konselor Baik Hamdalah Putri. Ya. Di bagian attending, saya sudah mulai dengan baik. Yang poin pertama, menerima, menghargai, dan tulus dalam melayani konseli. Yang kedua, pembicaraan topik netral sudah ada. Ketiga, penyampaian pengertian dan tujuan konseling. Penyampaian konselor dan konseli, penyampaian asas-asas dan kontrak waktunya sudah ada. Di bagian penampilan gestur dan mimik, saya sudah baik karena mengatur posisi dan jarak duduknya. Selanjutnya next, kita ke mendengarkan. Konselor Baik Hamdalah Putri tadi sudah mendengarkan konseli dengan memusatkan perhatian terhadap ungkapan verbal konseli dan cara pengungkapannya pada sebagian besar tentang waktu konseling. Sedangkan responding, dalam respon isi saya melihat kata-kata atau kalimat yang tepat, berdaya menyembuh bagi klien. Selanjutnya kita langsung ke penerapkan langkah tadabur. Tadi Baik Hamdalah Putri sudah membahas tentang ayat. Dan selanjutnya penerapan langkah azam. Di sana saya melihat sudah baik karena mendorong komitmen atau tekad kuat konseli untuk menjalankan hasil konselingnya. Di sana ya. Dan terakhir itu di tawakal. Sudah mendorong konseli untuk menyerahkan tekadnya kepada kehendak Tuhan. Sekian hasil yang bisa saya amati dari Baik Hamdalah Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayi Anggraini Ismayanti. Di sini saya bertugas sebagai pengamat konselor Bayi Hamdalah Putri Utami, di mana saya dapat mengamati kekurangan dari konselor Bayi Hamdalah Putri Utami. Nah, di sini adapun kekurangan dari konselor Bayi Hamdalah Putri Utami yang sesuai pengamatan saya, untuk tahap attendingnya itu dia kurang berempati, dimana dia kurang merasakan apa yang dirasakan oleh konseli sendiri. Itu. Terus yang selanjutnya, dalam penampilan gestur dan mimik, di sini gerakan tangan dan kaki konseli tidak diperhatikan, dimana tadi saya melihat beberapa konseli sering mengulang-ulang dalam menggerakkan tangan dan kakinya. Itu tidak direspon oleh konselor Bayi Hamdalah Putri Utami. Terus yang ketiga itu mengamati, dimana sama juga seperti yang tadi di sini konselor Bayi Hamdalah Putri Utami kurang respon terhadap gerakan-gerakan tubuh konseli. Terus yang selanjutnya di sini dalam tahap personalizingnya itu konselornya itu masih kurang dalam mempribadikan masalah dan tujuan konseli dengan pernyataan yang kurang tepat. Selanjutnya dalam tahap asesmen kebutuhan, di mana konselor Bayi Hamdalah Putri itu tidak terlalu menggali masalah konseli dan tidak menggunakan instrumen tertentu. Terus selanjutnya tidak menganalisis, menginterpretasi dan tapi kurang berhasil meyakinkan konseli akan masalahnya. Itu tidak terlalu ditekan-tekan tadi oleh konselor. Terus dalam penerapan langkah tadabur, konselor hanya membahas ayat saja, tidak membahas hadis atau kisah dari para nabi dan rasul. Selanjutnya dalam penerapan langkah azam,
konselor tidak membahas kemungkinan kendala dalam penerapan hasil konseling. Misalnya tidak ketika konseli sudah sepakat untuk melakukan atau menerapkan jalan keluar, itu tidak dibahas kendala apa yang bisa dihadapi oleh konseli. Tuh. Terus selanjutnya dalam melaksanakan evaluasi konseling, guru konselor melaksanakan penilaian hanya pada keterlaksanaan prosedur atau keefektifan pencapaian tujuan konseling saja. Mungkin itu saja kekurangan dari Baik Hamdalah Putri Utami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.